Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar bab statistika. Untuk materinya yaitu penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi ada dua jenis data. Yang pertama yaitu data tunggal dan yang kedua itu adalah data berkelompok. Nah, untuk data tunggal itu kalau datanya itu sedikit, kalau datanya banyak kita menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan data berkelompok. Contohnya sebagai berikut. Berikut ini adalah data ukuran sepatu dari 20 anak. Ada 34, 35, 36, 34, 35, 36 dan seterusnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi pada data tunggal, langkah pertama adalah kita urutkan dulu data-datanya. Data-data ini kita urutkan dari terkecil sampai dengan yang terbesar. Terkecil adalah 34, kemudian yang terbesar adalah 40. Kemudian setelah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar, kemudian kita buat tabelnya. Ada dua kolom, kolom pertama yaitu nilai, kemudian kolom kedua frekuensi. Untuk data dengan nilai 34 itu ada berapa banyaknya? Coba kita lihat di sini. 34 itu ada 2, berarti frekuensinya ada 2. Kemudian untuk nilai 35 itu ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian data 36 frekuensinya ada berapa? 1, 2, 3, berarti 3. 37 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian 38 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 39 ada 2 dan 40 itu ada 1. Nah, jadi ini merupakan tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Kemudian yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok itu datanya ada banyak. Jadi kita pakai tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Contohnya misalkan seperti ini. Berikut adalah data hasil ulangan matematika kelas 12. Ada 76, 75, 66 dan seterusnya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, langkah pertama adalah kita cari jangkauannya dulu. Untuk mencari jangkauan, rumusnya adalah data maksimum dikurangi data minimum atau data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya bisa kita lihat di sini adalah 92, data terkecilnya adalah 65. Jadi untuk menghitung jangkauan, data terbesarnya 92 dikurangi 65, jadi 27. Setelah menghitung jangkauan, selanjutnya kita hitung banyak kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Coba kita hitung di sini banyaknya datanya ada berapa? Banyaknya data ada 30. Jadi N-nya adalah 30. 1 ditambah 3,3 log 30. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 itu berapa? Kalau kalian kesulitan untuk mencari nilai logaritma, bisa kalian pakai kalkulator. Log 30 itu adalah 1,477. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,77 yaitu 4,874. 1 ditambah 4,874 5,874. Karena banyaknya kelas itu harus bilangan bulat, jadi kita bulatkan 5,874 nya kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyaknya kelasnya itu ada 6 kelas. Setelah kita mencari banyaknya kelas, kita akan mencari panjang interval kelasnya. Jadi untuk panjang interval kelas, rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Tadi jangkauannya kita ketemu 27. Jadi 27 dibagi dengan 6 di 4,5. Karena panjang interval kelas juga harus bilangan bulat, jadi kita bulatkan menjadi 5. Jadi panjangnya interval kelas itu 5. Setelah kita menghitung atau mencari jangkauan banyaknya kelas dan juga interval kelas, panjang interval kelas,
Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ada 3 kolom. Yang pertama ada nilai, nilai tengah, dan kolom ketiga yaitu frekuensi. Untuk kolom nilai kita mulai dari data terkecil. Kita mulai dari data terkecilnya yaitu 65 sampai dengan ini panjang interval kelasnya tadi kita ketemu 5, jadi 65 sampai dengan 69. Jangan langsung ditambahin 5 ya. Panjangnya kita kurangi 1, jadi 4, jadi 65 ditambah 4, jadi sampai 69. Dan kelas kedua selanjutnya setelah 69 itu 70. 70 sampai 74. Kemudian 75 sampai 79. 80 sampai 84, 85 sampai 89, 90 sampai 94. Banyaknya kelas itu ada 6. Ini kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi banyaknya kelas ada 6 kelas, panjang kelasnya 5. Jadi dari 65 sampai 69 itu panjangnya 5. 65, 66, 67, 68, 69 itu ada panjangnya 5. Untuk mengisi kolom nilai tengah, rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas kemudian dibagi 2. Nah, yang dimaksud batas bawah kelas itu yang ini. Ini batas atas kelas. 65 ditambah 69 dibagi 2 jadi 68. Kemudian 70 ditambah 74 dibagi 2 adalah 72. Nah, ke bawahnya bisa kalian tambahkan sesuai dengan panjang interval kelasnya. Kemudian kita hitung frekuensinya atau banyaknya data. 76 itu ada di kelas mana? Berarti dari kelas ini ya, 75 sampai 79. Nah, ini 1 coret, 75 di kelas yang ini. 66 itu di sini, 68 di kelas pertama, 77 di kelas ketiga, 75 ada di kelas ke yang ini ya, 75 ada di kelas ketiga, 77 ada di kelas ketiga juga, 78 di kelas ketiga, 80 ada di kelas keempat, ini 80. Kemudian 82 ada di kelas keempat. Nah, untuk nilai frekuensinya kita ambil dari sini. Berarti frekuensi kelas pertama adalah 6, kelas kedua 7, kelas ketiga 9, kelas keempat itu 4, kelas kelima 2, dan kelas ke-6 yaitu 2 juga. Nah, kalau kita jumlahkan frekuensi ini pasti nilainya 30 karena datanya juga ada 30. Dalam tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas ini yang mana? Batas bawah kelas itu yang ini, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, kemudian untuk batas atas kelas itu yang ini, 69, 74, 79, 84, 89 sama 94. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan batas bawah kelas ketiga itu berapa? Kelas ketiga yang mana? 1, 2, 3. Ini kelas ketiga, batas bawahnya yang mana? Berarti ini. Jadi batas bawah kelas ketiga itu adalah 75. Oke, paham ya untuk batas bawah dan batas atas. Kemudian ada istilah tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas ini rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau tepi bawah kelas pertama itu berapa? Ini kelas pertama, batas bawahnya 65. Jadi tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 65 dikurangi 0,5 itu 64,5. Jadi tepi bawah kelas pertama itu 64,5. Nah, lanjut tepi atas kelas. Nah, untuk tepi atas kelas rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5.
Jadi kalau ada pertanyaan, tepi atas kelas kelima itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kelas kelimanya. Tepi atasnya yang mana? Nah, tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Berarti 89 ditambah 0,5 jadi 89,5. Jadi tepi atas kelas kelima itu 89,5. Oke, paham ya untuk batas bawah, batas atas, tepi bawah, dan tepi atas. Oke, selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita pakai data yang sebelumnya saja ya. Kita pakai data yang ini. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Nah, untuk yang kurang dari, cara pengisian frekuensinya itu seperti ini. Untuk kelas pertama, kurang dari batas atasnya, kurang dari atau sama dengan batas atasnya. Ini batas atasnya adalah 69. Berarti data yang kurang dari 69 itu ada 6 kan? Jadi ini frekuensinya 6. Kemudian frekuensi selanjutnya yaitu frekuensi yang kurang dari atau sama dengan 74. Berarti kan yang ini 7. Ini juga termasuk kan? Ini kurang dari 74, berarti ditambahkan 7 tambah 6, jadi 13. Paham ya? Tinggal tambahin aja. Kemudian untuk frekuensi yang kurang dari 79. Yang kurang dari 79 berarti 9. Frekuensinya ada 9. Ini juga termasuk kurang dari 79. Ini juga termasuk kurang dari 79. Jadi tinggal ditambahin dari 9 ke atas. 9 tambah 7 tambah 6. Jadi 22. Lanjut frekuensi selanjutnya yaitu yang kurang dari 84. Berarti jumlahkan dari 4 ke atas. Jadi 26. Selanjutnya yang kurang dari 89. Ini 89, frekuensinya 2, berarti jumlahkan ke atas. Jadi 28. Selanjutnya yang kurang dari 94. Ada 2, tambahkan ke atas jadi 30. Selesai. Itu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Gampang ya. Lanjut ke tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti pakai yang batas bawah. Kita pakai batas bawah lebih dari. Frekuensi yang pertama, frekuensi yang lebih dari 65. Ini kan 65 nih. Frekuensinya 6. Yang ini juga lebih dari 65 kan semuanya. Jadi dijumlahin semuanya. Ada 30. Jadi ini kebalikannya. Kalau kurang dari, kebalikan dari lebih dari. Sekarang yang lebih dari 70. Lebih dari 70 berarti dari sini ke sini kan. Nah, frekuensinya dari sini ke sini dijumlahkan. Jadi berapa? Yaitu 24. Selanjutnya yang lebih dari 75. 75 kan ini. Ini juga lebih dari 75 kan. Jumlahkan semuanya. Jadi 17. Selanjutnya yang lebih dari 80. Lebih dari 80 berarti 4. Ini juga lebih dari 80 kan. Yang 85 sampai 89 ini juga lebih dari 80. Jadi jumlahkan 4 tambah 2 tambah 2. Jadi 8. Yang lebih dari 85. Ini dan ini. Berarti 4. Yang lebih dari 90 2. Selesai. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari.